Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM A5012520-095. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu landasan dalam bimbingan dan konseling, yaitu saya mengambil landasan religius. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, pengertian landasan religius. Landasan religius adalah prinsip dari ajaran agama yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan membuat keputusan seseorang atau kelompok. Dalam sosial, politik, dan budaya, landasan ini menjadi dasar aturan dan nilai masyarakat. Karena manusia pada dasarnya makhluk beragama, landasan religius sangat penting dalam kehidupan manusia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, ciri-ciri landasan religius. Ciri-ciri landasan religius yang pertama, bersumber dari ajaran agama, yang artinya landasan religius didasarkan pada ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama, baik itu perintah, larangan, maupun pedoman hidup. Nilai-nilai ini berasal dari kitab suci, nabi, dan tradisi keagamaan. Yang kedua, mengandung nilai moral. Landasan religius selalu memuat prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, kesabaran, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi acuan dalam menentukan tindakan yang benar atau salah. Dan yang ketiga, membimbing perilaku. Nilai religius berfungsi sebagai panduan dalam bertingkah laku sehari-hari. Dengan berpegangan pada ajaran agama, seseorang tahu bagaimana harus bersikap dalam berbagai situasi. Yang keempat, membangun karakter positif. Dengan mengikuti nilai religius, seseorang dapat membentuk karakter yang baik seperti disiplin, jujur, rendah hati, dan memiliki empati. Ajaran agama mendorong terbentuknya kepribadian yang bermoral. Yang kelima, bersifat universal. Meskipun berasal dari berbagai agama, nilai-nilai religius umumnya bersifat universal atau berlaku untuk semua manusia, seperti kebaikan, kejujuran, dan rasa hormat. Hal ini membuat nilai religius dapat diterima secara luas dalam kehidupan sosial. Baik, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan landasan religius. Tujuan landasan religius yang pertama, membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Tujuan utama landasan religius adalah membentuk individu yang memiliki akhlak baik seperti jujur, sabar, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Nilai-nilai agama membantu seseorang menjadi pribadi yang bermoral. Yang kedua, menjadikan seseorang memiliki pedoman moral yang kuat dalam mengambil keputusan. Dengan landasan religius, seseorang memiliki dasar yang jelas untuk menentukan mana yang benar atau yang salah. Hal ini membantu dalam mengambil keputusan yang bijaksana, terutama ketika menghadapi dilema atau masalah yang kompleks. Dan yang ketiga, mendorong terciptanya keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Ajaran agama mengajarkan nilai keadilan, saling menghormati, dan hidup rukun. Ketika nilai ini diterapkan, masyarakat menjadi lebih damai, harmonis, dan jauh dari pertikaian. Dan yang keempat, menguatkan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Landasan religius mengingatkan manusia untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, mempererat hubungan dengan sesama manusia, serta menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Dan yang kelima, menjadi dasar pembinaan karakter dalam keluarga, pendidikan, maupun masyarakat. Nilai religius digunakan untuk membina karakter sejak dini, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan sosial. Dengan menjadikannya dasar, pembentukan karakter menjadi lebih terarah dan konsisten. Baik, langsung saja kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pemahaman landasan religius. Pemahaman landasan religius berarti mengetahui prinsip dasar keyakinan dan praktik agama, meliputi ajaran dan doktrin, kepercayaan inti, dan kitab suci sebagai sumber ajaran, sejarah dan asal-usul, awal mula agama dan tokoh pentingnya, ritual dan praktik,
ibadah dan upacara dalam kehidupan sehari-hari, etika dan moralitas, aturan tentang benar atau salah dalam berperilaku, teologi dan filsafat, pemahaman tentang Tuhan, arti dan tujuan hidup, komunitas dan identitas, peran agama dalam hubungan sosial dan identitas, pengalaman spiritual, meditasi atau pengalaman mendalam dengan Tuhan. Semua aspek ini membantu memahami bagaimana agama memengaruhi pandangan dan perilaku hidup. Baik, langsung aja kita lanjut ke materi selanjutnya, perubahan perkembangan landasan religius. Dalam bimbingan dan konseling religius, penting meyakini manusia dan alam ciptaan Tuhan, mengembangkan sikap sesuai ajaran agama yang menyeimbangkan dunia dan akhirat serta ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan agama secara wajar untuk membantu perkembangan individu dengan menghargai kebebasan dan pemeliharaan fitrah jiwa, akal, serta keturunan. Baik, langsung aja kita lanjut ke materi selanjutnya. Contoh penerapan landasan religius. Yang pertama itu berbuat jujur karena kejujuran diperintahkan dalam agama. Yang kedua, menjauhi korupsi atau tindakan merugikan orang lain karena dianggap dosa. Yang ketiga, menghormati orang tua, guru, dan sesama sebagai bentuk penerapan nilai religius. Yang keempat, melakukan tindakan sosial seperti berbagi kepada yang membutuhkan. Yang kelima, menjaga kesehatan dan lingkungan sebagai bentuk rasa struktur kepada Tuhan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Langsung saja kita masuk ke kesimpulan. Landasan religius adalah dasar agama yang berisi pedoman dari kitab suci. Sebagai perintah Tuhan, manusia terhubung dengan Tuhan, agama, dunia, dan akhirat, serta akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat. Dengan mempelajari dan menjalankan agama, kita bisa merasakan ketenangan, keamanan, kesehatan, dan kebahagiaan. Baik, itu saja presentasi yang dari saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.